Proses pengambilan keputusan pembelian terjadi sebelum membeli suatu produk atau jasa, karena umumnya konsumen melakukan evaluasi untuk melakukan pemilihan produk atau jasa. Evaluasi dan pemilihan yang digunakan adalah untuk menghasilkan suatu keputusan. Kita beralih kepada pengertian keputusan pembelian. Beberapa pengertian keputusan pembelian konsumen secara garis besar. Keputusan pembelian konsumen adalah sebuah tindakan yang dilakukan konsumen untuk membeli suatu produk. Menurut Kotler, keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk. Dari berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk atau jasa, biasanya konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, harga, dan produk yang sudah dikenal masyarakat sebelum konsumen memutuskan untuk membeli. Biasanya konsumen melalui beberapa tahap terlebih dahulu, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan membeli atau tidak, kemudian perilaku pasca pembelian. Pengertian lain tentang keputusan pembelian menurut Shipman dan Canuck adalah selection of an option from two or alternative choice. Dapat diartikan bahwa keputusan pembelian adalah suatu keputusan seseorang di mana dia memilih salah satu dari beberapa alternatif pilihan yang ada. Selanjutnya, peranan konsumen dalam keputusan pembelian. Menurut Swasta dan Handoko, pada tahun 2011 berpendapat bahwa 5 peran individu dalam sebuah keputusan membeli yaitu: yang pertama, pengambilan inisiatif atau inisiator. Individu yang mempunyai inisiatif pembelian barang tertentu atau yang mempunyai kebutuhan atau keinginan tetapi tidak mempunyai wewenang untuk melakukan sendiri. Yang kedua, orang yang mempengaruhi atau influencer. Individu yang mempengaruhi keputusan untuk membeli baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang ketiga, pembuat keputusan atau decider. Individu yang memutuskan apakah akan membeli atau tidak, apa yang akan dibeli, bagaimana membelinya, kapan dan di mana membelinya. Yang keempat, pembeli atau buyer. Individu yang melakukan pembelian yang sebenarnya. Yang kelima, pemakai atau user. Individu yang menikmati atau memakai produk atau jasa yang dibeli. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan pembelian. Sebelum dan sesudah melakukan pembelian, seorang konsumen akan melakukan sejumlah proses yang mendasari pengambilan keputusan, yakni yang pertama, pengenalan masalah atau problem recognition. Konsumen akan membeli suatu produk sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Tanpa adanya pengenalan masalah yang muncul, konsumen tidak dapat menentukan produk yang akan dibeli. Kedua, pencarian informasi atau information source. Setelah memahami masalah yang ada, konsumen akan termotivasi untuk mencari informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada melalui pencarian informasi. Proses pencarian informasi dapat berasal dari dalam memori dan berdasarkan pengalaman orang lain. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif atau alternative evaluation. Setelah konsumen mendapat berbagai macam informasi, konsumen akan mengevaluasi alternatif yang ada untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Yang keempat, pembelian atau purchase decision. Setelah konsumen mengevaluasi beberapa alternatif strategis yang ada, konsumen akan membuat keputusan pembelian. Terkadang waktu yang dibutuhkan antara membuat keputusan pembelian dengan menciptakan pembelian yang aktual tidak sama dikarenakan adanya hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan. Kelima, evaluasi pasca pembelian atau post-purchase evaluation merupakan proses evaluasi yang dilakukan konsumen tidak hanya berakhir pada tahap pembuatan keputusan pembelian. Setelah membeli produk tersebut, konsumen akan melakukan evaluasi apakah produk tersebut sesuai dengan harapannya. Dalam hal ini, terjadi keputusan dan ketidakpuasan konsumen. Konsumen akan puas jika produk tersebut sesuai dengan harapannya dan selanjutnya akan meningkatkan permintaan akan merek produk tersebut pada masa depan. Sebaliknya, konsumen akan merasa tidak puas jika produk tersebut tidak sesuai dengan harapannya, dan hal ini akan menurunkan permintaan konsumen pada masa depan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama ada motivasi. Motivasi merupakan suatu dorongan yang ada
dalam diri manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua ada persepsi. Persepsi merupakan hasil pemaknaan seseorang terhadap stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalaman terhadap rangsangan tersebut. Selanjutnya yang ketiga, pembentukan sikap. Merupakan penilaian yang ada dalam diri seseorang yang mencerminkan sikap suka atau tidak suka seseorang akan sesuatu hal. Dan yang terakhir ada integrasi. Merupakan kesatuan antara sikap dan tindakan. Integrasi merupakan respon atas sikap yang diambil. Perasaan suka akan mendorong seseorang untuk membeli dan perasaan tidak suka akan membulatkan tekad seseorang untuk tidak membeli produk tersebut. Studi kasus, keputusan pembelian, dan sikap konsumen roti merek Sari Roti. Proses pengambilan keputusan konsumen terdiri dari 5 tahapan. Terdiri dari pengenalan, kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Pada tahap pengenalan kebutuhan, ketertarikan kebanyakan mahasiswa terhadap roti merek Sari Roti adalah didasari oleh motivasi, keinginan untuk membeli variasi roti sesuai dengan seleranya. Namun, mereka masih merasa biasa saja ketika tidak melakukan pembelian tersebut, dikarenakan seringnya berganti merek roti. Pada tahap pencari informasi, sebagian besar pengetahuan mahasiswa tentang roti merek Sari Roti bersumber dari iklan televisi, dan cara penyampaian pesan menjadi perhatian utama. Fokus pilihan pada informasi produk roti merek Sari Roti adalah tanggal kadaluarsa. Pada tahap evaluasi alternatif, di mana sebelum melakukan pembelian, kebanyakan dari mereka lebih cenderung mempertimbangkan harga terlebih dahulu dan merasa kemasan roti terlihat sederhana. Selanjutnya, kesimpulan dari materi tersebut ialah proses pengambilan keputusan membeli mengacu pada tindakan konsisten dan bijaksana yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Pengambilan keputusan membeli merupakan keputusan konsumen tentang apa yang hendak dibeli, berapa banyak yang akan dibeli, di mana akan dilakukan, kapan akan dilakukan, dan bagaimana pembelian akan dilakukan dalam pengambilan keputusan konsumen untuk membeli. Terdapat proses pengenalan masalah, pencarian informasi, mengevaluasi alternatif pembelian, dan mengevaluasi pasca pembelian.